Shalom, Tuhan memberkati kita. Hari ini kita podcast perdana Cawan Hikmat, di mana ini kita wadah berbincang-bincang, sharing tentang firman Tuhan dan bagaimana perjalanan iman ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang di sini sudah ada Pak Yohanes Lee. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabar Pak? Sehat? Baik. Ya. Tema kita hari ini adalah iman di tengah ketidakpastian zaman. Kita tahu bahwa zaman sekarang ini serba tidak pasti ya. Bagaimana gejolak kita lihat saat ini, ada bencana alam juga, banyak tantangan yang diperhadapkan dengan iman kita. Menurut Pak Yohanes Lee, bagaimana cara orang percaya menghadapi masa depan yang tidak pasti ini, Pak? Ya, itu sulit sekali memang, Saudara Rudi. Siap. Bahwa kalau kita menghadapi segala persoalan itu dengan percaya penuh pada Tuhan, itu sulit sekali kita. Sulit, Pak. Ya? Sulit sekali. Sebab kita doakan juga kalau bencana alam itu tetap aja ada. Iya, benar. Kita misalnya banjir, banjir tetap aja menggenang. Walaupun kita berdoa sampai jungkir balik. Iya. Gitu Pak. Iya, tentunya namanya juga dalam perjalanan kerohanian ini atau dalam kehidupan ini, Pak ya. Pasti kekhawatiran itu pasti ada, Pak ya. Tidak ada orang yang tidak khawatir. Dan sekalipun di firman Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan ucapan syukur. Tapi dalam kenyataannya selalu ada kekhawatiran. Menurut Pak Yohanes Lee, kekhawatiran ini wajar nggak sih Pak? Yang setiap kalau ada bencana, wajar itu, khawatir wajar Pak, ya. Tapi seharusnya memang tidak selalu menguasai kita. Ya. Jadi kalau kita misalnya mengkhawatirkan supaya jangan terbenam rumah kita, yang terbakar rumah kita, itu pasti bisa saja kita berdoa sama Tuhan, tapi bisa terjadi tetap terjadi sehingga Tuhan bilang sabarlah. Ya. Karena dengan demikian kita pasti bisa akan mengatasi itu semua. Iya. Terus gini Pak, saya lihat ya, ketika ada bencana alam seperti sekarang ini kita lihat di Medan, di beberapa tempat di Aceh, Sibolga, banyak itu. Gimana sih Pak kesehatan mental kita itu sebagai orang Kristen, gitu Pak? Iya, kalau sebagai korban bencana memang sangat menderita sekali. Tapi kita sebagai orang percaya harusnya kita juga menolong mereka. Ya. Jadi jangan cuma melihat aja. Kita harus berdonasi lah. Berdonasi pada mereka. Jadi supaya, atau paling enggak kita mendukung supaya masyarakat di sana juga saling menolong satu sama lain. Sekalipun bentuk doa gitu Pak. Doa juga bisa. Ya, atau mungkin kita buat semisal komunitas yang mengumpulkan dana untuk donasikan ke sana. Atau ada yang punya waktu menjadi sukarelawan ke sana begitu Pak. Ya. Tapi yang sukar sekali itu. Iya Pak ya. Terakhir ini Pak, hidup di era digital ini, di mana kita lihat banyak informasi, bahkan sampai overload informasi, gitu ya. Kita bahkan seakan-akan digiring kepada sesuatu yang menyesatkan, bahkan sampai boleh dikatakan anak-anak juga sekarang sudah terpapar. Bagaimana mereka terikat dengan yang namanya gadget, terikat yang namanya handphone sekarang ini. Gimana kira-kira Pak kita sebagai orang Kristen menyikapi fenomena ini? Ya, baik, karena memang hal itu sudah menjadi suatu fenomena nasional ya. Siap, ya. Nggak bisa kita halangi lagi, karena sudah demikian mendarah daging. Ya. Satu-satunya paling bisa kita cegah. Ya. Bukan yang kita larang, nggak mungkin kita larang. Ya. Karena kita juga bisa aja menggunakan juga gadget. Yaitu dengan cara kita mengurangi. Iya ya Pak ya. Jadi waktu mereka belajar, kemudian setelah itu mereka istirahat, kemudian mereka boleh lihatlah 1 jam, 1 jam. Setelah itu belajar lagi. Iya. Tergantung bagaimana kita mengaturnya gitu. Mengaturnya, ya. Karena itu bahaya sekali. Iya. Bukan bahaya kesehatan, bukan bahaya ini mental aja, tapi juga bahaya kesehatan. Iya, kadang-kadang gini Pak, sekarang dibilang begini, orang tua itu jadi contoh gitu kan. Gimana anak-anak nggak main HP, orang tuanya juga main HP terus gitu ya. Itu sulitnya di situ. Iya. Kita menjadi contoh. Iya.
Kalau kita sendiri juga suka main gadget. Iya, padahal sekarang ini sudah tidak ada lagi orang tua yang tidak punya HP gitu Pak. Itu sebuah sesuatu alat komunikasi yang sangat vital. Bahkan kalau saya lihat ya, kalau tinggal contohnya barang atau Alkitab di rumah, dia tidak akan kembali. Tapi kalau tinggal HP, dia akan balik lagi ambil HP-nya. Jadi memang orang tua juga sekarang memang udah terikat yang namanya gadget, yang namanya handphone. Tapi kita yang dilihat anak sih sebenarnya Pak ya. Kalau kita mungkin setiap hari pegang HP, anak juga akhirnya ikut-ikutan kecanduan HP. Iya, benar sekali itu. Karena jangankan anak kita larang, kita sebagai orang tua juga tidak ini. Iya. Tidak sepakat dengan itu. Iya. Jadi gimana langkah-langkahnya gimana sih Pak? Atau bagaimana? Ya sebagai orang tua kita harus stop diri kita dulu. Kita membatasi diri. Membatasi diri dulu. Setelah kita bisa, baru kita sebagai anak kita dihambat juga, nggak boleh anak kita hambat, tetapi diri kita bebas. Nggak bisa. Karena itu anak itu mencontoh orang tuanya. Oke. Udah, siap closing dulu. Panjangan